Inilah momen kebersamaan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau vaksinasi pelajar di Samarinda, Kalimantan Timur Selasa kemarin. Prabowo mendampingi Presiden Jokowi melihat langsung vaksinasi siswa-siswi SMP Negeri 22 Kota Samarinda. Tidak hanya dalam vaksinasi, Presiden juga mengajak Prabowo untuk melihat peresmian tol Balikpapan Samarinda. Momen kunjungan kerja antar presiden dan menteri adalah hal biasa. Namun berbeda maknanya jika dalam hari yang sama, kedua parpol yang menjadi pendukung mereka juga bertemu. Kedua sekjen sepakat untuk bersama-sama mengawal roda pemerintahan. Yang pertama bahwa kedua partai politik, PDI Perjuangan dan Gerindra, Gerindra dan PDI Perjuangan sama-sama menyadari peran pentingnya sebagai partai politik yang mengusung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan di dalam diskusi tadi kami banyak membahas bagaimana dukungan tersebut dapat diimplementasikan melalui gotong royong nasional untuk membantu seluruh rakyat Indonesia di dalam mengatasi pandemi COVID tersebut. Meski tidak spesifik membahas persiapan 2024, namun kedua kutub politik ini mengamini ada sejumlah kesepakatan dan agenda lain terkait ideologi bangsa. Presiden Jokowi mengumpulkan petinggi parpol koalisi di Istana Negara sore tadi. Berlangsung tertutup pertemuan Presiden Jokowi dengan 7 ketua umum dan 7 sekjen partai koalisi dimulai pukul 3 sore tadi. Pertemuan membahas sejumlah topik mulai dari penanganan COVID hingga suhu politik tanah air. Disinyalir pertemuan tersebut juga sebagai langkah konsolidasi guna mengawal pemerintahan dalam tataran legislatif. Dan langsung saja kita akan membahas mengenai pertemuan Pak Jokowi dengan sejumlah partai koalisi bersama dengan pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Praitno, dan juga Wakil Ketua Umum PKB Zazilul Fawait. Assalamualaikum, selamat malam Mas Zazilul, Bung Adi. Selamat malam, waalaikumsalam. Abraham, Gus Jazilul. Ya, saya ke Pak Zazilul terlebih dahulu ya. Yep. Andaikan dinding-dinding istana bisa bicara, tentulah kita tidak akan meraba-raba mereka apa yang terjadi di sana. Tapi apakah sesederhana itu memastikan bahwa dengan ikutnya PAN, artinya PAN sudah masuk koalisi Indonesia Maju, begitu Pak Zazilul? Ya, sebenarnya koalisi ini lebih menyangkut pertemanan. Apalagi sekarang keadaan kita kan sedang sulit. Pemerintahan menghadapi COVID ini memang tidak mudah. Makanya butuh kekompakan dan dukungan dari berbagai pihak. Apalagi menurut saya tahun ini dan tahun depan ini adalah momen-momen penting secara politik untuk menjelang tahun 2024. Tentu Pak Presiden ingin kondisi masyarakat, kondisi sosial politik, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi ini pulih menjelang berakhirnya kepemimpinan beliau. Makanya masyarakat saya yakin mestinya memberikan apresiasi, dukungan terhadap silaturahim yang dilakukan di istana sore hari ini. Setidaknya memberikan pesan positif kepada masyarakat bahwa para elit politik itu sudah duduk dalam satu meja. Tentu kita tunggu apa kira-kira kebijakan berikutnya dari pertemuan ini. Pertanyaan saya sebetulnya sangat sederhana, tapi Bang Zazilul memang pintar sekali ya bersilat lidah untuk menjawabnya dengan tataran normatif. Bang, apakah PAN sebetulnya memang sudah masuk koalisi Indonesia Maju? Ya mau tidak mau PAN memang harus masuk. Artinya PAN masuk, nggak ngajak-ngajak PKS gitu ya?
Ya, itu bukan kebijakan PKB karena bukan di wilayah PKB untuk ngajak teman. Tetapi setidaknya kami dari awal memang sebaiknya memang PAN lebih baik bersama-sama. Dan bagi PKB kan dari awal kalau PKB nggak pernah cari musuh. Bagi PKB 1.000 teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Baik, setidaknya kalau vulgar dan menelanjangi politik istana seperti ini, masyarakat bisa melihat. Walaupun sebagian mengatakan ini terlalu kasar dalam tanda kutip, tapi pada prakteknya kita bisa melihat itu tanpa harus menganalisis lebih dalam. Saya ke Adi, Bung Adi. Dalam politik, ide gagasan bahkan pertemuan itu tidak lahir dari ruang hampa. Selalu ada kepentingan di dalamnya. Menurut Anda, apakah betul ada tataran normatif yang dijawab Bang Jazilul tadi di awal-awal, masalah pandemi, dukungan, dan lain sebagainya? Kalau berbicara soal dukungan juga ini menjadi tanda kutip. Karena kita tahu soal pandemi banyak kritik yang ada pemerintah. Harusnya yang masuk di sana kritik, bukan dukungan. Kalau bicara normatif, tentu saja hanya bisa diterima di ruang-ruang kuliah, Mas Abraham ya, dan Gus Jazilul. Jadi itu betul, pertemuan antara menteri-menteri koalisi dengan Jokowi nggak mungkin hanya lahir dalam ruang hampa. Tentu all in ya, all in dalam arti pasti bicara tentang pandemi dan kemungkinan soal PAN masuk dalam koalisi. Jadi kalau mau jujur, karena ini judulnya adalah Jokowi dengan partai koalisi, sementara PAN belum resmi masuk dan diajak serta, secara tidak langsung, satu kaki PAN itu sudah ada di istana. Tinggal mengukur jas saja elit PAN ini siapa yang kira-kira diminta untuk jadi menteri. Artinya Anda membaca waktu dalam hitungan beberapa hari lagi, beberapa pekan, atau dalam waktu dekat akan ada kocok ulang kabinet yang memberikan kue dalam tanda kutip kepada PAN? Paling lama bulan depan itulah akan terjadi kocok ulang kabinet itu. Karena soal isu PAN masuk kabinet itu kan sudah lama. Bukan kali ini saja. Bahkan ketika Pilpres 2019 lalu, suasana batin Zulhas itu sebenarnya lebih ke istana dan lebih ke Jokowi. Hanya mazhab politik Amin Rais lah yang kemudian mengambil jarak tegas dengan Jokowi yang kemudian memaksa PAN sebenarnya mendukung Prabowo saat itu. Terus sumbangsi ini semua terhadap pandemi, ekonomi, dan lain sebagainya di mana? Begitu. Nah, yang saya sebut all in itu tentu ke depan Presiden ini butuh dukungan politik yang cukup luar biasa. Karena di periode kedua itu ada yang disebut dengan kutukan periode kedua Presiden. Dulu yang justru kritis ke SBY itu adalah partai-partai koalisi, PKS dan Golkar. Nah, di periode kedua ini biasanya partai-partai ini sering mencari muka gitu, mencari simpatik dengan mengkritisi kebijakan politik Jokowi. Nah, kan sudah kejadian beberapa waktu lalu. Sejumlah elit PDIP silih berganti mengkritik Jokowi. Nah, itu yang kemudian tidak mau. Makanya kemudian perlu ada PAN sebagai bagian dari partai yang memperkuat dalam barisan itu. Saya ke Bang Jazilul sebelum nanti saya akan menyampaikan ada pernyataan dari Bang Joni G. Plate. Barangkali soal kritik dari dalam itu penting dibahas karena kritik dikaitkan dengan mural dan grafiti belakangan ini kan dihapus. Barangkali kalau dari dalam itu kritiknya langsung nggak mungkin dihapus. Barangkali begitu kira-kira kalau satir publik. Bagaimana Anda menilainya, Bang Jazilul? Ya, demokrasi memang perlu kritik. Dan hari ini kita tahu semua ekonomi kita, masyarakat kita sedang kesulitan. Dan memang kritik untuk hari ini harus relevan dalam konteks bagaimana cara kita semua bebas dari pandemi. Nah, tetapi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, kira-kiranya kan, oh ini soal bagi-bagi kursi gitu kan. Nah, menurut saya terlalu dini juga, belum tentu. Kita tunggu saja nanti apa yang kira-kira diambil atau tindak lanjut dari pertemuan sore hari tadi. Pertemuan sore hari tadi menurut saya ya lebih kepada pertemuan yang sesungguhnya lama tidak dilakukan di partai koalisi menurut saya. Ya itu menjadi penting. Giliran bertemu, terus kita punya teman baru. Sahabat baru koalisi itu Partai Amanat Nasional ya. Agar tidak melebar kemana-mana, kita akan dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem, Bang Joni G. Plate, yang kita tahu juga Menkominfo. Tapi kaitannya hari ini dia menjelaskannya sebagai seorang Sekjen di partai politik. Tentu menyampaikan ya terima kasih bahwa PAN diajak serta di dalam rapat dan mempunyai kesempatan menyampaikan pandangan-pandangannya. Ya tentu sebagai
sahabat baru di dalam koalisi, ya tentu menyampaikan pandangan-pandangan, apalagi ya Pak Zulkifli kan mantan ketua MPR, jadi perspektif MPR-nya juga cukup kental, termasuk di dalam bagaimana demokrasi musyawarah yang layak atau yang cocok untuk Indonesia. Jadi tidak ada pembicaraan soal ini bagaimana kalau PAN dirangkul di dalam kabinet? Topiknya bukan topik reshuffle kabinet, topiknya bukan pembahasan pelebaran koalisi atau ketambahan anggota atau sahabat baru dalam koalisi. Topiknya 5 topik yang disampaikan tadi. Jadi itu topik bicara. Siapa, Pak? Apakah PAN yang meminta untuk dilibatkan atau ini ada undangan? Yang mengundang adalah Bapak Presiden. Oke, kita kembali membahasnya bersama dengan Adi Praitno dan Mas Zazilul. Adi, saya kembali ke Anda. Saya mengutip apa yang disampaikan Bu Mega. Kaitannya dengan kita tindak lanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Johnny G. Plate, tidak ada bagi-bagi kursi dan lain sebagainya. Tapi saya positive thinking aja. Kalau Bu Mega bilang kan bahwa Pak Jokowi itu makin kurus karena mikirin negara dan mikirin rakyat. Kalau dengan ada tambahan PAN ini, artinya koalisi semakin gemuk. Harapan saya sih sebetulnya bahwa nanti akan lebih baik lagi penanganannya dan harapannya Pak Jokowi bisa semakin sehat nanti setelah masuk PAN. Anda melihatnya demikian? Tergantung bagaimana pola model komunikasi politik yang dilakukan oleh Presiden. Andai PAN jadi menjadi bagian pemerintah, Mas Abraham, ya. Gemuk itu tidak melulu nggak sehat. Banyak orang gemuk itu sehat. Main bolanya bagus, main basketnya bagus. Tapi memang secara mayoritas orang gemuk itu nggak sehat. Larinya nggak kencang karena terlampau banyak kompromi yang ada di dalamnya. SBY di periode kedua, kenapa dianggap sebagai presiden yang suka agak ragu-ragu? Karena terlampau banyak mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik. Hampir semua partai politik di sana dirangkul, kecuali PDIP dan Gerindra. Nah, ini yang dia khawatirkan. Kalau PAN masuk di dalam, bukan lari kencang yang terjadi, tapi justru akan melambat. Karena begitu banyak kepentingan politik. Tapi ini yang paling penting sebenarnya, Mas Abe. Kalau PAN masuk koalisi, saya kira tidak ada soal. Saya khawatir gitu ya, ada tawar-menawar agenda politik yang sebenarnya tidak disampaikan ke publik. Apa? Soal amandemen Undang-Undang Dasar, yang kemungkinan misalnya akan memperpanjang masa jabatan Presiden 3 periode. Atau soal kemungkinan pemilu serentak diundur 2027. Ini yang saya khawatir sebenarnya. Bukan hal-hal yang lain. Kalau reshuffle dapat 1 menteri, gampang lah. Yang penting partai-partai ini tidak diganggu menterinya. Aman, welcome, ahlan wa sahlan teman baru. Kan begitu. Betul. Sampai di sana tadi. Ya, sampai di sana. Kalau disebutkan tadi oleh Bu Mega kan Pak Jokowi semakin kurus. Kalau disimpulkan dengan PAN masuk, artinya koalisi semakin gemuk. Implikasinya apakah rakyat bukan kurus atau makin gemuk? Apakah makin sehat setelah ini semua terjadi nanti? Karena sehat di masa pandemi itu suatu prestasi loh, Adi. Ya, betul ya. Saya membaca dukungan politik sepertinya yang penuh itu diinginkan oleh Jokowi saat ini. Karena dia tidak bisa memastikan di sisa pemerintahannya ini, partai-partai koalisi ini bakal solid sampai akhir. Belum lagi misalnya begitu banyak agenda politik yang memang butuh support dan dukungan politik secara mayoritas tentang pindah ibu kota, tentang isu amandemen, tentang pemunduran pemilu, atau memperpanjang masa jabatan presiden sampai 2027 karena alasan amandemen. Tentu itu butuh partner baru sebenarnya, Mas Abraham, ya. Disinilah sebenarnya kalau di situ ketemu semua kepentingan politik, maka gemuk ini akan jalan cepat. Kuncinya satu, partai-partai ini yang sudah ada di koalisi jangan diganggu kepentingan politiknya. Udah selesai. Jadi gemuk itu jadi beautiful. Big is beautiful. Oke. Saya ke Mas Zazilul. Mas Zazilul, kalau artinya koalisi disebutkan oleh Bung Adi tadi akan semakin mengemuk dengan hadirnya PAN. Artinya begini, rakyat akan dapat apa kira-kira? Justru itu yang menjadi tadi kalau Pak Dokter kan mengandaikan amandemen, mengandaikan perpanjangan, mengandaikan 3 periode, itu semua tidak agenda rakyat sebenarnya. Nah, saya berharap pertemuan koalisi tadi itu memperbarui hubungan-hubungan yang ada di dalam koalisi dan yang menjadi topik utamanya adalah kepentingan rakyat. PKB akan berdiri di situ, bukan kepentingan orang per orang, kelompok per kelompok. Karena apa? Karena kita tahu rakyat ini sedang menderita. Jadi dan menurut saya pertemuan tadi mungkin saja dan kita berharap ini memperbarui pola komunikasi selama ini yang ada di partai koalisi. Sebab apa kan?
polanya berubah karena COVID. Nah, sehingga kita semua patut untuk mendorong pertemuan ini bukan agenda-agenda yang bukan untuk kepentingan rakyat. Mohon maaf saya potong Mas Zazilul. Kalau disebutkan tadi, kalau semakin gemuk koalisinya, komplikasi kepentingannya juga semakin sulit di sana akan diatur. Bagaimana rakyat akan ditempatkan dalam kepentingan koalisi istana? Nah, kalau gemuk itu kan diindikasikan dengan membagi-bagi kursi sebenarnya. Nah, menurut saya apakah pantas kita di tengah pandemi seperti ini mempertontonkan itu ya? Ini semuanya kemudian partai-partai bertemu dan pikirannya adalah bagi-bagi kursi. Menurut saya bukan itu yang menjadi kehendak rakyat. Anda tidak melihat sah-sah saja kalau misalnya ada menteri yang nggak perform di masa pandemi saat ini, demi kepentingan rakyat mereka harus diganti begitu. Dan harapannya ya masyarakat akan semakin baik kondisinya di masa pandemi, semakin sehat. Nah, itu prerogatifnya presiden. Bagi PKB tanpa harus bertemu, kalau presiden mau mengganti atau menambah silakan, itu hak prerogatif presiden. Disitulah yang menurut saya PKB selama ini menghormati mana yang menjadi hak presiden. Maka pertemuan ini sesungguhnya bukan mempengaruhi prerogatif presiden. Jadi kalau presiden mau mengambil hari sekarang, mau mengganti menteri, silakan dengan hormat. Dan yang menjadi tolak ukurnya adalah kemampuan kinerja kabinet yang direshuffle itu untuk menghadapi yang ada. Bukan pada konteks yang disebut oleh Pak Dr. Adi tadi, bagi-bagi kursi, kemudian gemuk, berlemak. Nah, kalau itu yang terjadi, nanti bisa menjadi masalah justru di detik-detik akhir gitu. Ya, kita break sejenak agar tidak terlalu gemuk ini segmentasi ini, agar proporsional begitu ya. Bagaimanapun itu yang ideal. Kita akan kembali saat lagi dengan dialog yang sama. Tetaplah bersama kami.